AB Pharma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan Sandiwara Radio Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu. Disajikan oleh Introstop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap, dan Proma, obat mah hijau. Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-57 ini menampilkan Ivan sebagai Lasmini, Ape Burhan sebagai Ranggaweni, Darman sebagai Upok, Darmin sebagai Topa, Jamaluddin sebagai Bedol. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-57. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lasmini sudah gelap mata. Semua saran, segala anjuran dari Ranggaweni sudah tidak mempan lagi. Ranggaweni sebenarnya dapat mengerti perasaan Lasmini. Akan tetapi, peraturan tetap peraturan, harus dipatuhi oleh siapa saja tanpa kecuali. Begitu pula, Lasmini harus patuh kepada peraturan tersebut, suka atau tidak suka. Tetapi Lasmini yang sekian lama memendam penderitaan menjadi gelap mata dan menyerang Ranggaweni. Seimbang, Lasmini dan Ranggaweni, aduh, sama-sama lincah dan tangkap. Iya, tapi jangan lengah. Kita harus tetap memperhatikan si Bedol itu. Jangan sampai dia melarikan diri. Kalau dia melarikan diri, kita tidak akan bisa menahan dia. Dia jagoan. Kita mah bukan apa-apa dia. Iya, tugas kita bukan menangkap dia, tapi cuma berteriak, memberitahu Lasmini. Pertarungan antara Lasmini dan Ranggaweni berlangsung sangat seru. Lasmini mengerahkan segala kemampuannya, bergerak sangat cepat dan ganas. Tetapi kali ini Lasmini ketemu batunya. Sebab Ranggaweni bukanlah jawara kelas papan bawah, melainkan jawara kelas papan atas. Bahkan paling atas dan merupakan jago Pajajaran nomor 3 sesudah Prabu Siliwangi dan Pangeran Kian Santang. Ilmu silat Gunung Lawu yang diperagakan oleh Lasmini memang dahsyat. Kedua tangannya bergerak sangat cepat, menderu-deru bagaikan serangan angin badai. Sedangkan kedua kakinya berputar-putar sama cepatnya, berdesing-desing bagaikan serangan prahara. Dan tubuhnya berkelebat-kelebat laksana kilat, bagaikan burung walet yang menyambar-nyambar buih pelaut di tengah samudera. Keluarkan semua kehebatanmu, Lasmini. Aku ladeni kau sepuas hatimu. Wah, Lasmini terdesak. Tidak bisa. Masih seimbang kelihatannya. Aduh, sepintas lalu memang seimbang. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, kelihatan Lasmini mulai terdesak.
Sedikit demi sedikit, secara perlahan-lahan, Ranggawani dapat mendesak Lasmini. Lasmini menggeram, lalu berteriak sangat keras. Tiba-tiba, gerakan Lasmini berubah, bergerak 10 kali lipat lebih cepat dari semula. Ranggawani terkejut, segera mundur untuk menghindari serbuan Lasmini yang seolah-olah menjadi sangat banyak mengurung Ranggawani dari segala arah. Ranggawani seakan-akan digempur oleh puluhan Lasmini. Itulah jurus 1000 dewa menyangga buana, jurus pamungkas warisan nenek Lawu yang sangat dahsyat. Sekarang Ranggawani yang terdesak. Aduh. Ya, Ranggawani mundur terus. Ranggawani terdesak, dengan cepat merubah bentuk permainan silatnya. Tiba-tiba berseru keras sekaligus menggabungkan 3 macam ilmu silat andalan Pajajaran, yaitu Pamacan, Pamonyet, dan Pancasona. Lihat, Ranggawani jadi aneh begitu. Ilmu silat apa itu? Itu ilmu silat Pajajaran memang aneh-aneh. Aduh, Lasmini jadi terdesak. Wah, gawat. Lasmini jadi kalang kabut. Lasmini kena. Ditangkap. Lalu, waduh, dilemparkan. Wah. Lasmini terbang ke tanah dan berguling-guling. Lasmini harus mengakui keunggulan Ranggawani. Dengan sebuah gerakan yang aneh, Ranggawani berhasil menangkap kaki dan tangan Lasmini, lalu dilemparkan ke atas dan terbanting ke tanah. Lasmini berusaha untuk bisa jatuh dengan berdiri, tapi keseimbangan tubuhnya sudah hilang. Maka tak payah lagi, Lasmini terjerembab dan berguling-guling. Bagaimana, Lasmini? Kau bisa bangun sendiri, bukan? Ilmu silatmu memang hebat. Tapi aku ingin tahu, apakah kau mampu bertahan terhadap ilmu kadikjayaan? Aku Ladeni. Nah, Lasmini mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Wah. Bisa mati Ranggawani itu. Lasmini menggeram. Sekujur tubuhnya bergetar. Itulah tandanya dia sedang mengerahkan ajian cakar getar, sebuah ilmu kedikjayaan yang mengerikan. Kedua tangan Lasmini bergerak perlahan-lahan ke samping. Ke-10 jari tangannya mengembang, membentuk cakar. Dan dari ke-10 jari tangannya itu keluar uap. Uap yang berwarna kebiru-biruan dan sangat panas. Dan siapa yang terkena uap itu, sekujur tubuhnya akan melepuh seperti disiram air panas. Gila. Ilmu apa itu? Ranggawani sangat terkejut, lalu buru-buru mengerahkan pula ilmu kedikjayaan.
Ranggawani juga mengeluarkan ilmu kadijayaan. Sederhana ya. Bentuknya memang sederhana, tidak keluar apa-apa, baik dari tangannya ataupun kakinya. Tidak seperti Lasmini, yang jari-jari tangannya bisa keluar uap panas. Tapi belum tentu ya. Iya. Yang bentuknya hebat belum tentu dapat unggul terhadap yang bentuknya sederhana. Tapi mudah-mudahan Lasmini yang menang. Lasmini terbanting lagi. Aduh, dan muntah-muntah. Aduh, muntah darah. Dengan teriakan keras, Lasmini menerjang. Ranggawani menahan serangan dengan mengibaskan kedua tangannya. Akibatnya sungguh mencemaskan. Tubuh mereka berbenturan. Ranggawani terdorong ke belakang beberapa langkah dan badannya terhuyung-huyung. Tapi dengan cepat dapat menguasai diri dan berdiri tegak kembali. Tetapi Lasmini yang parah, tubuhnya terlempar jauh dan terbanting, terjerembab, dia muntah darah. Lasmini mampus kau. Ya, betul. Jangan. Ini. Awas. Coba. Kenapa sih Bedol? Jerit, lalu roboh dan terkapar di tanah, mati. Iya. Tadi dia berlari mau menyerang Lasmini, tapi tiba-tiba tersungkur ke tanah. Hebat. Dalam keadaan luka parah, masih bisa melumpuhkan serangan yang datang. Si Bedol yang sejak awal menyaksikan pertarungan antara Lasmini dan Ranggawani bersorak gembira ketika Lasmini roboh, dan kesempatan itu dipergunakan untuk membunuh Lasmini. Dia menerjang dengan golok terhunus, tapi tiba-tiba dia menjerit dan tersungkur lalu terkapar dan mati. Semuanya heran, kenapa bisa terjadi demikian? Tapi Ranggawani yang sangat dikjaya tidak bisa dikelabui. Sekilas dia melihat tangan Lasmini bergerak melontarkan bunga anggrek merah dan tepat menancap ke leher si Bedol. Lasmini yang dalam keadaan terluka parah, tidak berdaya, tertelungkup di tanah dengan lemas, masih bisa melihat bahaya yang akan menyerang dirinya. Dengan sisa-sisa kekuatan, sekuat tenaga melontarkan anggrek merah dan tepat mengenai sasaran. Tapi kemudian Lasmini terkulai lemas, dia pingsan. Aku bawa dia. Akan dibawa ke mana, Paduka? Dia ditangkap dan harus dikerangkeng. Tapi Lasmini luka parah, Paduka. Dia memerlukan pengobatan. Biarlah kami yang membawanya. Untuk itu mencari tabib. Justru di dalam kerangkeng, dia akan dapat dengan tenang mengobati dirinya sendiri. Tapi, Paduka... Kalian berdua teman Lasmini, bukan? Benar, Paduka. Kalian juga ditangkap sebab membantu Lasmini melakukan kesalahan. Oh. Perlahan-lahan, Ranggawani mengangkat tubuh Lasmini, lalu dipikul di pundaknya. Upo dan Topa tidak bisa berbuat apa-apa.
dengan sedih memandang Lasmini yang terkulai lemas di atas pundak Ranggaweni. Lalu Ranggaweni melangkah dengan mantap sambil memanggul Lasmini menuju ke markas pasukan keraton, serta Upo dan Topa berjalan mengiringi dari belakang dengan langkah yang lesu sambil menundukkan kepala. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan. Itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan. Itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Syukurlah, Pak. Sekarang kita aman. Pembunuh itu sudah ditangkap. Iya, Mak. Orang-orang ramai bercerita. Katanya tadi malam ada ribut besar. Oh, Pembunuh itu berkelahi dengan jawara. aku tahu, Mak. Tahu? Iya, karena aku melihat pertarungan itu. Apa? Kau melihat? Iya, tadi malam samar-samar aku mendengar suara orang bertengkar. Laki-laki dan perempuan. Aku curiga. Lalu diam-diam aku membangunkan Jang Madi dan Pak Gunung. Lantas kami bertiga pergi ke arah suara pertengkaran itu. Wah, Mak, ternyata yang bertengkar itu Paduka Ranggaweni dengan Lasmini. Aku tidak berani apa-apa, Mak. Diam saja menonton. Jadi kau tahu semuanya ya, Pak? Iya, Mak. Dari bertengkar sampai bertarung, terus sampai perempuan itu dibawa ke markas pasukan keraton. Katanya perempuan pembunuh itu cantik. Apa betul? Ya, bukan bohong, Mak. Cantik sekali. Wah. Tadinya aku terkejut. Ya? Aku kira Paduka Ranggaweni sedang bercakap-cakap dengan bidadari. Tapi setelah disebut-sebut namanya, taulah aku perempuan itu Lasmini. Perempuan cantik kok jahat jadi pembunuh? Belum tentu, Mak. Belum tentu bagaimana? Dari yang aku dengar waktu mereka bertengkar, Ya? dari omongannya, sepertinya Lasmini yang benar, Mak. Oh. Tapi juga Paduka Ranggaweni juga benar. Wah, aku malah jadi bingung, Mak. Sudahlah. Kita rakyat kecil. Serahkan saja semuanya kepada para bangsawan di keraton. Tidak ada lagi gangguan yang membuat kita gelisah dan ketakutan. Berhenti. Selamat pagi, Pak Penjaga. Selamat pagi. Kau siapa dan mau kemana? Saya Basrin hendak menengok Lasmini. Mau menengok Lasmini? Iya, saya ini bekas pelayan Den Ayu Lasmini. Pelayan? Betul, Pak. Kau tunggu. Duduk di bangku itu ya. Sebentar lagi Paduka Ranggaweni datang. Nah, kau boleh minta izin kepada beliau. Iya, baik Pak Penjaga.
Tuh, Paduka Ranggawani datang. Wah, iya ya. Bagaimana keadaan tahanan? Sudah bisa duduk, tapi badannya masih lemah. Iya, bagus. Siaga. Laporan susulan. Seseorang mohon izin untuk menjenguk tahanan. Apa? Ada yang mau menjenguk tahanan? Siapa orangnya? Siaga. Ini orangnya. Selamat pagi, Paduka. Masih ingat kepada saya, Paduka? Siapa ya? Tapi rasanya aku pernah melihat kau. Tapi di mana? Saya Basrin, Paduka. Pelayan Den Ayu Lasmini. Oh iya, aku ingat sekarang. Kau pelayan di rumah Lasmini yang di Kawali, ibu kota Pajajaran lama. Iya benar, benar Paduka. Rupanya kau juga ikut pindah ke sini. Benar Paduka. Saya ikut rombongan yang ke-10. Perlu sekali? Tidak Paduka, hanya sekedar kangen begitu. Dan juga terkejut mendengar Den Ayu Lasmini sekarang jadi pembunuh, Paduka. Iya, aku izinkan kau menjenguknya. Terima kasih, Paduka. Itu Marwan gak sembuh-sembuh mencret ya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan, itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, Entrostop. Pil stop thread alias Entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan Entrostop. Nah, ini yang benar Pak. Pil stop thread hanya Entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat Entrostop. Basrin, bekas pelayan Lasmini yang sudah agak lama berada di Tegal Paku Jajar, awal mulanya merasa gembira mendengar bahwa bekas majikannya itu juga datang ke Tegal Paku Jajar. Tapi hatinya berubah menjadi cemas ketika diketahuinya bahwa majikannya itu sekarang menjadi pembunuh dan menjadi buronan, dicari-cari oleh pasukan keraton. Dengan cemas, berhari-hari Basrin berjalan menjelajahi Tegal Paku Jajar, tapi tidak berhasil menemukan Lasmini. Dan ketika mendengar bahwa Lasmini sudah tertangkap, buru-buru Basrin mendatangi tempat tahanan dan mohon izin untuk menjenguk Lasmini yang meringkuk dalam kerangkeng. Ranggawani yang bijaksana tidak melihat adanya sesuatu yang akan membahayakan, maka dia mengizinkan Basrin untuk menjenguk Lasmini. Bagaimanakah pertemuan Lasmini dengan Basrin? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini. Saur Sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu, diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Pada kisah yang lalu diceritakan, Basrin, bekas pelayan Lasmini yang sudah agak lama berada di Tegal Paku Jajar, pada awal mulanya gembira sekali mendengar Lasmini
juga datang di Tegal Pakujajar. Akan tetapi, hatinya mendadak ciut dan menjadi cemas ketika didengarnya Lasmini sudah berubah menjadi penjahat dan pembunuh dan menjadi buronan dicari-cari oleh pasukan keraton. Dengan cemas, berhari-hari Basrin menjelajahi Tegal Pakujajar yang sangat luas itu, mencari Lasmini, tapi dia tidak berhasil menemukannya. Dan ketika mendengar Lasmini ditangkap, dengan sangat antusias, Basrin buru-buru pergi ke markas pasukan keraton, mohon izin untuk dapat menjenguk Lasmini. Kebetulan Ranggaweni mengenali Basrin semasa dikawali ibu kota Pajajaran lama. Maka dengan seizin Ranggaweni yang bijaksana, Basrin dapat memasuki dan menemui Lasmini yang meringkuk di dalam kerangkeng. Lama sekali aku bersemedi. Iya, kau kalau bersemedi lama banget. Sebab aku bersemedi untuk mengobati luka dalamku. Ya, dan aku sangat gembira. Hanya dalam waktu 3 hari, kau sudah nampak sangat baik. Iya. Wajahmu tidak pucat lagi, kelihatan segar, kesehatanmu semakin membaik. Di dalam kamar tahanan, justru aku lebih bisa memusatkan pikiran di dalam mengobati diriku sendiri. Kalau pendekar enak ya. Kalau sakit bisa mengobati sendiri. Oh, tergantung sakitnya, Topa. Sebab tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan bersemedi. Biasanya, para pendekar hanya menguasai satu bidang saja, yaitu mengobati luka dalam. Sedangkan mengenai penyakit, ya tidak bisa. Tetap harus tabib yang mengobatinya. Iya. Aku jadi kasihan pada kalian. Karena kalian jadi ikut masuk penjara. Tidak apa, Lasmini. Paling juga besok atau lusa kita dibebaskan. Belum tentu, Upo. Kesalahanku sangat berat. Membunuh 3 orang rakyat Pajajaran di tempat baru yang suci ini. Aku telah mengotori Tegal Pakujajar dengan Kabur darah. saja. Penjara ini cuma berupa kerangkeng yang sangat sederhana dan darurat. Cuma dibuat dari bambu. Gampang dijebol. Iya, untuk melarikan diri dari kerangkeng ini memang sangat mudah. Tapi bukan itu masalahnya. Lalu? Akibat dari sesudah melarikan diri itu, aku akan menjadi buronan selama-lamanya. Dikejar-kejar dan dicari-cari terus oleh jago-jago Madangkara. Aku malas untuk ribut dengan tokoh-tokoh utama Pajajaran. Apalagi bermusuhan dengan mereka. Bukan takut, tapi tidak enak. Apalagi kalau Pangeran Kian Santang yang mengejar-ngejar aku. Aku sama sekali tidak akan bisa berkutik. Ya, alangkah menyedihkan kalau aku menjadi musuh Pajajaran. Sejak dulu, aku selalu ingin mendharma baktikan hidupku kepada tanah airku, kerajaan Pajajaran. Lantas, aku jadi musuh kerajaan Pajajaran. Aku tidak akan melakukannya. Oh, lalu harus bagaimana ya? Mudah-mudahan ada dewa yang turun dari kayangan menolong kita. Mana mungkin manusia macam kau menjadi kekasih dewa? Kalau dibenci ya pasti. Sialan. Nah, ada penjaga datang. Lasmini, ada tamu untuk kau. Tamu? Basrin? Dan Ayu Lasmini. Basrin, kau ada di sini? Dan Ayu Lasmini. Sudahlah Basrin, jangan menangis. Justru kau harus gembira. Seperti juga aku sekarang sangat gembira dapat bertemu lagi dengan kau. Iya, Dan Ayu. Upo, Topa, ini Basrin, bekas pelayanku dulu. Ketika aku masih tinggal di Kawali, ibu kota Pajajaran lama. Kenalkan, saya Basrin. Topa. Jadi
kau ikut juga pindah ke sini, Basrin? Betul, Den Ayu. Sudah 4 bulan saya di sini, ikut dengan rombongan yang ke-10. Ah, syukurlah. Berarti kau punya keinginan untuk meningkatkan taraf hidupmu. Iya, Daulat Gusti Ayu. Kapan kau meninggalkan rumah kita itu? Dan bagaimana dengan si Mban pelayan itu? Saya dan Mbok Mban meninggalkan rumah bersama-sama dengan Den Ayu. Ah, bersama-sama dengan aku? Benar, Den Ayu. Ketika kejadian itu, Den Ayu Tidak usah ditutup-tutupi, Basrin. Semua orang sudah tahu bahwa aku dipermalukan oleh 4 orang begundal juragan Basra. Nah, waktu itu Den Ayu pingsan dan luka-luka. Lalu saya bawa naik bendi bersama si Mbok. Maksud saya mau mencari tabib. Tapi ketika sampai di luar kota, kami dicegat oleh seorang nenek-nenek, Den Ayu. Nenek-nenek? Benar, Den Ayu. Nenek-nenek itu sudah keriput, Den Ayu. Terbungkuk-bungkuk tapi sangat dikjaya dia. Dikjaya? Siapa namanya? Dia mengaku Nenek Lawu karena tinggalnya di Gunung Lawu, Den Ayu. Nenek Lawu. Pasti Den Ayu mengenalnya ya, sebab dialah yang menjadi guru Den Ayu. Kau tahu Nenek Lawu itu guruku? Sebab Nenek Lawu itu berkata kepada saya bahwa Den Ayu akan dibawa ke Gunung Lawu untuk diobati, lalu dijadikan muridnya. Iya. Nah, semenjak itu saya tidak pernah melihat Den Ayu lagi sampai hari ini di sini. Kau sangat baik, Basrin. Kau telah menyelamatkan jiwaku. Tapi maaf, Den Ayu. Bendi punya Den Ayu itu saya jual untuk bekal di perjalanan menuju ke sini, Den Ayu. Iya, tidak apa, Basrin. Aku mengerti. Juga tentang Den Ayu sudah saya ceritakan semuanya kepada Raden Bentar. Raden Bentar. Maaf, Den Ayu. Apakah saya bersalah menceritakannya kepada Raden Bentar? Tidak, Basrin. Bentar. Maaf, Den Ayu. Bila saya telah menimbulkan kesedihan bagi Den Ayu. Bagaimana keadaannya sekarang? Tentu dia semakin gagah dan tampan. Begitu mendengar nama Bentar disebut, dada Lasmini terasa sesak. Jantungnya berdebar-debar. Kedua matanya berkaca-kaca. Angan-angannya menerawang mengenang masa-masa indahnya bersama Bentar. Tapi kemudian Lasmini cepat sadar ketika dilihatnya di kamar tahanan itu ada Upo dan Topa. Nana, ayahmu datang. Mana Sukri? Belum pulang, Pak. Main ke rumah teman. Bapak sakit ya? Flu? Iya. Ke dokter, makanya ke dokter, Pak. Ayo, aku antar. Mana ada waktu, Bu. Aku mesti berangkat kerja lagi. Oh, kalau begitu, minum Prokol, Pak. Minum Prokol sama dengan mendapat obat flu resep dokter. Iya, Pak. Sekarang kemasannya baru lagi. Bagus. Iya, coba sini aku minum Prokol. Loh, Pak, sudah mau berangkat lagi? Prokol memang manjur, Bu. Aku berangkat dulu, Bu. Ayo, Nana. Prokol memang manjur. Bapakmu, Nana, cepat sembuh. Prokol memang cepat berkhasiat. Kemasannya baru. Nah, aku punya gagasan. Gagasan apa, Po? Mendengar kisah yang dipaparkan oleh saudara Basrin ini, saya jadi punya pikiran yang bagus. Sebab jalan untuk membebaskan Lasmini dari tahanan ini. Coba, aku ingin tahu. Begini, saudara Basrin harus menghubungi Raden Bentar. Lalu menceritakan semua yang ada terjadi di sini. Pasti Raden Bentar akan menolong Lasmini. Kedudukannya sebagai putra Raja Madangkara yang bersahabat dengan Prabu Siliwangi, pasti permohonan Raden Bentar agar Lasmini dibebaskan akan dikabulkan. Wah, itu namanya
mengerjakan orang. Pertama, kau menyuruh saudara Basrin. Kedua, menyuruh Raden Bentar. Waduh, jangan ngawur, kok. Tapi saya mau mengerjakannya. Ya, saya akan menghubungi Raden Bentar. Saudara mungkin bersedia, tapi Raden Bentar, dia kan putra seorang raja. Tidak pantas kita menyuruh-nyuruh beliau. Kita bukan menyuruh, tapi mohon sebagai sahabat Lasmini. Tentu beliau akan bersedia menolong Lasmini. Tapi perjalanan dari sini ke Madangkara, pulang balik lama sekali. Bisa 1 bulan lebih. Nah, kalau dalam waktu itu Lasmini sudah dijatuhi hukuman, mau apa kita? Soal itu gampang. Lasmini pura-pura terus sakit begitu. Belum sembuh sampai Raden Bentar datang. Nah, kan gampang. Iya, atur sajalah. Tapi semuanya tergantung kepada Lasmini. Mau tidak dengan cara begitu. Raden Bentar sendiri yang turun tangan menyelesaikan perkara Lasmini dengan pihak kerajaan Pajajaran. Aku setuju. Singkat cerita, Basrin telah sampai di Madangkara, lalu diam-diam menemui Raden Bentar, menceritakan semua apa yang dialami oleh Lasmini. Dan Bentar yang menaruh rasa suka kepada Lasmini merasa terharu dan bersedia melakukan permohonan Basrin. Maka dengan diam-diam pula, Bentar dan Basrin meninggalkan Madangkara, pergi ke Tegal Pakujajar. Tamtama, Siaga. bagaimana perkembangan tahanan perempuan itu? Begitu terus tiap hari, Paduka. Begitu terus bagaimana? Kerjanya tidur terus, tidak mau makan, tidak mau minum. Dia melakukan mogok makan. Sampurasun. Rampes. Raden Bentar. Apa kabar Paman Ranggaweni? Baik-baik saja, Raden. Syukurlah, saya juga baik-baik saja. Kapan Raden datang? Baru saja. Oh iya? Iya. Bagaimana kabarnya ayahmu, Kakang Mas Brahma Kumbara, ibumu, dan semua keluarga di Madangkara? Semuanya dalam keadaan baik-baik, Paman. Ada apakah Raden berkunjung ke sini? Sebab terus terang, Paman agak terkejut. Apakah ingin melihat suasana rakyat Pajajaran yang sedang membangun untuk masa depannya? Tidak. Atau untuk melihat keraton Pajajaran yang dibuat dari kayu khusus dari hutan Dandaka? Tidak. Mungkin Raden ingin menikmati keindahan alam, yaitu lembah yang diapit 2 sungai, Sungai Sadane dan Sungai Haliwung. Juga tidak, Paman. Lalu? Saya akan membebaskan Lasmini. Raden bergurau. Betul, Paman Rangga. Saya sengaja datang ke sini karena saya mendengar Lasmini ditahan. Raden. Paman Rangga sudah tahu semuanya tentang saya dan Lasmini. Nah, saya mohon pengertian Paman. Apakah Raden sudah mohon izin kepada Ayahanda Brahma? Tidak, saya tidak mohon izin kepada siapa-siapa. Saya hanya mohon izin kepada Paman Rangga. Berarti Raden secara diam-diam pergi ke sini? Ya, sebab saya tidak mau terlambat. Terlambat? Kalau saya bilang dulu kepada Ayahanda Brahma, atau kepada Ibunda, atau apalagi kepada Bibi Mantili, wah, semuanya akan menjadi bertele-tele dan menimbulkan perselisihan pendapat. Jadi, saya akan terlambat sampai di sini. Bahkan mungkin tidak mendapat izin sama sekali. Akhirnya, Lasmini dihukum tanpa saya bisa menghadirinya. Lasmini memang harus dihukum. Tapi hukumannya tidaklah terlalu mencemaskan, Raden. Jadi Raden tidak perlu susah payah datang ke sini untuk membebaskannya. Kalau begitu, bebaskan dia sekarang. Hukuman itu belum dijatuhkan. Sudah. Maksud Raden? Hampir 2 bulan Lasmini mendekam dalam kamar tahanan. Dan itu sudah cukup sebagai hukuman bagi dia. Dia sudah baik hati, mau dijebloskan ke dalam tahanan.
Dan hal itu sudah merupakan sebuah pengakuan dari dirinya mengenai kesalahan yang telah diperbuatnya. Sebab sebenarnya dia bisa berontak, lari dari tahanan. Perkara nantinya akan menjadi buronan pihak Pajajaran, itu bagaimana nantinya. Tapi Lasmini tidak melakukan hal seperti itu. Dia dengan ikhlas mau meringkuk dalam tahanan. Nah, saya kira itu sudah cukup. Lasmini telah melanggar peraturan, Raden. Kalau kita bicara soal peraturan, tidak akan ada habis-habisnya, Paman. Sebab kalau kita menelusuri dan menggali peraturan secara terus-menerus, maka pada akhirnya nanti ternyata peraturan itu menjadi semu. Karena betul kata yang satu belum tentu betul kata yang lain. Salah kata yang satu mungkin bagi yang lain benar. Dan siapa sih yang tidak pernah melanggar peraturan? Ayahanda Brahma tukang mengejar penjahat dan sering membunuh penjahat di wilayah kerajaan lain. Begitu pula Bibi Mantili paling sering membunuh musuhnya di wilayah kerajaan lain. Dan juga Paman Ranggawuni sendiri beberapa kali membinasakan orang di wilayah kerajaan lain. Nah, semuanya main hakim sendiri. Tapi Lasmini adalah rakyat Pajajaran, dan dia membunuh musuh-musuhnya di dalam wilayah kerajaan Pajajaran. Nah, kalau ditimbang-timbang, Lasmini lebih tahu peraturan daripada Paman. Baik, Raden. Lasmini bebas. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Bentar. Bukan saya yang berhasil, tapi Bibi Lasmini yang berhasil. Maksudmu? Bibi berhasil membuat saya datang. Ya, sebenarnya Bibi bisa berbuat 10 kali lebih berat dari apa yang saya kerjakan. Tapi Bibi tidak mau melakukannya. Bibi sengaja menyetujui usul Upo agar aku yang datang. Sebab Bibi Lasmini sudah rindu kepada saya. Kau pintar, Bibi Lasmini. Kau nampak lebih dewasa, Bentar. Gagah dan kau tampan. Kemana kita sekarang? Apakah kita akan pergi sejauh-jauhnya, lalu mencari tempat yang damai untuk kita berdua mengedukasi? Bentar, kau sekarang sudah pandai berkias nakal dengan merangkai kata-kata yang menggoda. Katanya saya sudah dewasa. Belum, Bentar. Mari kita tinggalkan Tegal Pakujajar ini. Aku akan antar kau sampai ke perbatasan wilayah Madangkara. Dari situ, aku langsung pulang ke Gunung Lawu. Ya. Kemana? Kemana saja? Aku mau ganti baju. Iya benar, mumpung ada sinar matahari. Sebaiknya pakaian basah ini dijemur. Baiklah, kau ganti pakaian di sini. Aku di sana tuh, tengah lapangan yang terbuka, biar terlihat dari mana-mana. Bentar. Makan di alam terbuka di tepi sungai memang nikmat, meskipun cuma nasi dan ikan sungai. Aku senang sekali bisa makan bersama dengan kamu. Iya. Kenapa Upo dan Topa tidak ikut dengan kau kembali pulang ke Gunung Lawu? Upo dan Topa bukan orang Gunung Lawu. Oh ya? Orang mana dia? Orang Kadipaten Upalan. Mereka 2 orang pelayan toko, tapi tidak kerasan, lalu ikut merantau dengan aku. Setelah melihat suasana Tegal Pakujajar, mereka memutuskan untuk menetap di Tegal Pakujajar. Rupanya mereka tidak punya keinginan untuk jadi pendekar, belajar ilmu keadikjayaan di lereng Gunung Lawu. Upo dan Topa memang tidak pernah punya cita-cita untuk jadi pendekar. Jadi aku tidak bisa menahan mereka. Ketika mereka minta izin padaku,
agar dia diperbolehkan menetap di Tegal Paku Jajar untuk jadi petani. Ya. Lalu mengapa saya tidak diperbolehkan ikut ke Gunung Lawu? Oh, tempatmu bukan di Gunung Lawu, Bentar. Lalu di mana? Di Keraton. Tapi aku ingin mempelajari ilmu kadikjayaan. Kau jangan suka berbohong. Kau sama sekali tidak suka kepada ilmu kadikjayaan. Kau seorang kutu buku. Lagi pula, kalau ingin mempelajari ilmu kadikjayaan, tidak usah pergi jauh-jauh. Di Madangkara, gudangnya segala ilmu kadikjayaan, terutama ayahmu, Brahma Kumbara. 30 tahun kau belajar ilmu kadikjayaan kepadanya. Tidak akan habis-habisnya. Tapi aku ingin punya guru seorang wanita, seperti Bibi Lasmini. Raja, aku tidak mau punya murid seperti kamu. Kenapa? Bukannya belajar ilmu kadikjayaan, malah jadinya belajar. Belajar apa? Tidak tahu ah. Ayo, belajar apa? Bentar, kau bandel. Bentar, bandel aman ya, anak. Aku mendengar sesuatu. Mendengar apa? Dengarkan baik-baik. Hah? Raja Wali? Raja Wali? Ya, itu suara burung Raja Wali raksasa. Itu, di angkasa melayang-layang burung Raja Wali. Jauh sekali. Iya, aku melihat sebuah benda putih meluncur di angkasa. Itu dia. Sekarang kelihatan jelas. Oh, Ayanda Brahma. Ya, Ayanda Brahma. Ayahku datang. Ya, Ayanda Brahma datang. Oh, bukan. Ya, burung Raja Wali itu memang Raja Wali tunggangan ayahku. Tapi penunggangnya bukan ayahku. Lalu siapa? Belum jelas. Dalam bayangan awan. Bentar dan Lasmini yang sedang berhandai-handai di tepi sebuah sungai terkejut ketika burung Raja Wali datang. Lasmini menjadi gugup sebab dia sangat enggan untuk berjumpa dengan keluarga Bentar. Lalu siapakah penunggang Raja Wali itu? Brahma, Mantili, Harnum, ataukah ibunda Bentar sendiri, yaitu Dewi Pramita? Pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Krokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana, dan kau